Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Jurgen Klinsmann, Agastya Arya Putra, Rizky Arya Dinata, dan Ahmad Rifansyah. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil Systematic Literature Review kami yang berjudul Model berbasis LSTM untuk prediksi banjir menggunakan data time series. Review ini merupakan sintesis mendalam dari 60 artikel yang terbit antara tahun 2020 sampai 2026, bersumber dari Science Direct, Springerlink, dan Google Scholar, mencakup taksonomi model, pemetaan dataset, strategi hybridization, evaluation matrix, hingga contoh studi kasus nyata. Sebelum masuk ke hasil, kami jelaskan dulu kenapa prediksi banjir penting secara praktis, bukan sekedar eksperimen model. Pertama, untuk early warning dan respons bencana, termasuk flash flood, forecasting, dan peringatan dini di wilayah estuari. Kedua, untuk drainase dan banjir perkotaan, seperti stretch scale noise flooding dan urban flood prediction yang butuh respons real time. Ketiga, untuk pengelolaan river basin serta dukungan keputusan di wilayah pesisir yang dipengaruhi pasang surut. Tantangan utamanya data seperti hujan, runoff, stream flow, tinggi muka air, debit, hingga keluaran model hidrodinamika saling berinteraksi secara non-linear. Karena itulah LSTM banyak dipakai. Flood forecasting sangat bergantung pada temporal memory dan sequence learning. Kesenjangan riset dan kontribusi. Perkembangan LSTM sekarang sudah jauh melampaui arsitektur tunggal. Ada seek-to-seek LSTM, attention LSTM, meta LSTM, conv LSTM, CNN LSTM, transformer LSTM, dan banyak lagi. Namun kami menemukan sebuah kesenjangan, yaitu review-review yang sudah ada cenderung membahas topik secara terpisah. Ada yang fokus ke runoff model saja, ada yang fokus ke flashboard machine learning saja, belum ada yang menyatukan fokus pada LSTM family untuk prediksi banjir lintas konteks sungai, perkotaan, dan flash flood sekaligus. Karena itu, artikel kami memberikan 3 kontribusi, yaitu menyusun taksonomi model STM family, memetakan data dan variabel time series yang digunakan, serta mensintesis evolution matrix beserta kekuatan, keterbatasan, dan celah penelitian untuk arah riset berikutnya. Tujuan dan 6 research question. Untuk mengarahkan review ini, kami menyusun 6 pertanyaan penelitian, yaitu RQ1, fokus riset ini apa saja yang digunakan. RQ2, model dan varian LSTM apa saja yang dipakai. RQ3, jenis dataset dan variabel hidrologis apa yang digunakan. RQ4, bagaimana hybrid LSTM dikembangkan. RQ5, matriks evaluasi apa saja yang dipakai. Dan RQ6, celah penelitian serta arah riset ke depan. Kriteria PCIOC dan strategi pencarian. Untuk metodenya, kami menyusun kriteria pencarian menggunakan pendekatan PCICOC, mencakup population, intervention, comparison, outcome, dan konteks. Seperti terlihat pada tabel sebelah kiri. Di sebelah kanan, ini merupakan contoh Boolean source string yang kami gunakan. Misalnya menggabungkan kata kunci LSTM, const LSTM, atau seek-to-seek LSTM dengan flood forecasting dengan rentang tahun 2020 sampai 2026. Ada juga string khusus untuk urban flood, untuk runoff dan stream flow, serta untuk studi review tentang flash flood. Proses seleksi per repository.
Menariknya, ketiga repositori ini berkontribusi cukup seimbang pada final records. Meskipun volume pencarian awalnya sangat berbeda, Google Scholar menyumbang inisial register terbanyak, yaitu 322 artikel. Tetapi proses penyaringannya juga paling ketat, sehingga hanya tersisa 20 di tahap akhir, Springerling dari 89 menjadi 20, dan Science Direct dari 104 menjadi 20. Totalnya, dari 515 initial register, menyusut menjadi 116 di second list. Dan akhirnya, 60 final records yang kami analisis mendalam. RQ1, yaitu Research Focus dalam prediksi banjir berbasis LSTM. Masuk ke hasil pertama. Menariknya, studi LSTM untuk banjir ini tidak selalu langsung memprediksi banjir sebagai label tunggal, tetapi banyak yang memodelkan sinyal hidrologis pendukung. Klaster terbesar adalah runoff dan streamflow forecasting, seperti terlihat pada bar chart ini, disusul prediksi banjir skala sungai, termasuk studi water level pada sungai spesifik seperti contoh Xianjiang River. Ketiga, urban dan fluvial inundation yang fokus pada kedalaman air jalanan dan debit drainase. Keempat, studi review atau sintesis latar belakang. Dan yang masih terbatas adalah flash flood, serta peringatan dini di wilayah estuari. Padahal relevansi operasionalnya tinggi. RQ2, model, varian, dan baseline pembanding LSTM. Hasil kedua terkait model. Kami kelompokkan menjadi 4 kategori seperti terlihat di sini. Yang pertama ada standalone atau enhanced LSTM dibandingkan dengan baseline seperti RNN, GRU, dan HIM. Kedua, sequence dan attention seperti sequence to sequence LSTM dan meta LSTM dibandingkan dengan tradisional LSTM atau black box LSTM. Ketiga, spatio-temporal atau konvolusional seperti CNN LSTM dan Conv LSTM dibandingkan dengan physics-based simulation. Dan keempat, physically informed atau surrogate seperti SCS LSTM dan HIAC HMS LSTM dibandingkan dengan model hidrologi konvensional seperti HIACM HMS dan SYMM. RQ3, dataset per konteks studi. Hasil ketiga terkait dataset. Tabel ini menunjukkan bahwa jenis variabel yang dipakai sangat bergantung pada konteks studinya. Studi hidrodinamik dan simulasi memakai flood hydrograph dan inundation series. Studi urban memakai rainfall, tide, dan water depth. Studi river dan estuarine memakai water level dan flow velocity. Ada juga yang memakai data satelit seperti GSMAP, rainfall, studi basin dan watershed memakai runoff, streamflow, dan soil moisture. Dan studi berbasis spesial memakai hydrodynamic output serta flood imaginary. Insight utamanya, rainfall dominan di studi urban, sementara runoff dan streamflow dominan di studi berbasis basin. RQ4, 4 arah utama hybridization LSTM. Hasil keempat, terkait hybrid model ini, kami temukan 4 arah utama. Yang pertama, physical process atau hidrologi informed seperti SCS LSTM dan HIAC HMS LSTM. Tujuannya mengatasi keterbatasan data dan menjaga realisme hidrologis. Kedua,
decomposition atau feature domain, seperti VMD LSTM, tujuannya mereduksi noise pada sinyal yang tidak stabil. Ketiga, konvolusional atau spatiotemporal, seperti CNN LSTM, surrogate, tujuannya menangkap struktur spesial genangan. Dan keempat, cross model atau ensemble, seperti gabungan LSTM dengan random forest atau transformer LSTM, tujuannya meningkatkan generalisasi model. Untuk RQ5, kekuatan dan kelemahan setiap evolution metric. Hasil kelima terkait evaluasi. Tabel ini membandingkan kekuatan dan kelemahan tiap matriks RMSI dan MAI. Mudah diinterpretasikan, tapi RMSI sensitif terhadap outlier. NSI jadi indikatornya hydrological skill yang lazim, tapi kurang intuitif bagi yang bukan ahli hidrologi. R and R squared bagus untuk melihat hubungan linear, tapi tidak mengukur bias. KGE menggabungkan tiga aspek sekaligus, tapi lebih kompleks diinterpretasikan. Runtime dan lead time penting untuk sistem real time, tapi bukan untuk akurasi langsung. Keterbatasan umumnya, tidak semua records menyediakan nilai matriks yang bisa dibandingkan langsung antar studi. Contoh temuan dari studi representatif. Untuk memberikan gambaran lebih konkret, ini beberapa contoh temuan dari studi-studi representatif dalam korpus kami. Studi nomor 1, menggunakan SCS LSTM hybrid, di mana physical hydrological generation membantu LSTM pada catchment kecil. Dengan data terbatas, studi nomor 4 menerapkan LSTM pada Shenjing River, dan hasilnya lebih baik dibandingkan RNN dan GRU. Studi nomor 6 menggunakan HIAC HMS LSTM hybrid untuk memperpanjang lead time peringatan dini banjir perkotaan. Studi nomor 9 menggunakan CNN LSTM sebagai surrogate yang jauh lebih cepat dibandingkan simulasi hidrodinamika penuh. Ada juga studi nomor 17 yang mengembangkan probabilistic inundation forecast secara real time. Studi nomor 21 dengan COV LSTM untuk urban flood, studi nomor 42 dengan meta LSTM untuk generalisasi runoff, dan studi nomor 50 yang menggabungkan pengetahuan hidrologi dengan attention mechanism. RQ6, research gap. Hasil terakhir terkait celah penelitian. Ada 5 poin utama. Yang pertama, data scarcity, terutama pada catchment kecil dan kejadian ekstrim yang jarang tercatat. Kedua, transmissibility yang masih terbatas. Model regional versus lokal serta meta LSTM untuk runoff belum stabil kalau diterapkan lintas wilayah. Ketiga, operational deployment masih jadi tantangan, di mana runtime dan lead time jadi fokus utama, bukan hanya akurasi. Keempat, explainability dan realisme hidrologis masih perlu dikembangkan lewat basic GUID dan knowledge informed LSTM. Dan kelima, uncertainty hour forecasting masih relatif terbatas penerapannya. Untuk pembahasan, membaca hasil secara kontekstual. Seluruh hasil ini ada 4 poin pembahasan penting. Pertama, LSTM tetap kuat karena sinyal hidrologi mengandung jeda waktu, transisi non-linear, dan dinamika multi langkah yang saling berinteraksi. Kedua, hybrid model itu sifatnya task adaptif, dipilih sesuai kebutuhan, bukan solusi universal. Ketiga, keragaman data memengaruhi kemampuan generalisasi. Studi urban dan studi basin memakai variabel yang berbeda, sehingga arsitektur yang namanya sama bisa menyelesaikan tugas yang sangat berbeda. Dan keempat, praktik
evaluasi belum seragam, sehingga perbandingan lintas studi jadi terbatas. Secara praktis, model-model ini diarahkan untuk early warning, late time extension, hingga fast surrogate simulation. Jadi, akurasi perlu dibaca bersama runtime dan kesiapan deployment. Keterbatasan dari review. Kami jujur ingin menyampaikan keterbatasan dari review kami sendiri. Review ini bergantung sepenuhnya pada karakter record sebagai satu-satunya sumber bukti. Sebagian records masih memuat metadata seperti DIA, publisher, atau URL yang memerlukan verifikasi lebih lanjut. Dan sebagian besar records tidak menyediakan hasil nilai performa numerik yang lengkap. Karena itu, naskah kami tidak menyusun ranking performa numerik antar model, melainkan peta sintesis berdasarkan metadata dan klaim yang tersedia dalam records. Sebagai kesimpulan, kami berhasil mensintesis 60 artikel final dari rentang tahun 2020 hingga 2026. LSTM masih menjadi arsitektur temporal utama, namun perkembangannya terus bergerak menuju model attention-based conv, LSTM, physics, buit, hingga surrogate dan ensemble system. Dari sisi data, variabel yang dominan adalah rainfall, runoff, streamflow, water level, dan discharge. Dari sisi evaluasi, RMSE, MIE, dan NSA dilengkapi runtime, lead time, dan metrik probabilistik. Hybrid model penting ketika prediksi butuh lebih realistis secara fisik atau lebih cepat untuk real time. Gap utamanya yang perlu ditangani adalah data scarcity, generalisasi lintas wilayah, uncertainty, explainability, dan standarisasi benchmark. Kontribusi utama penelitian kami adalah pemetaan sistematis, bukan meta-analisis numerik. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sistematik literatur review model berbasis LSTM untuk prediksi banjir menggunakan data time series. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.